Peluk dong, peluk. Peluk. Habis begini tadi ribet banget. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih kesempatannya. Juga terima kasih diizinkan tadi dilihat mesra. Nah, enggak juga sih, enggak semesra itu juga enggak. Tapi puji Tuhan. Sambil digandeng dong. Iya, mungkin di antara semua yang ada di sini kami yang pernikahannya masih seumur sawi. Enggak, kalau jagung kan 3 bulan. Sawi itu cuma hitungan minggu. Mungkin masih sangat jauh dari hal. Saya menikah tahun ini tahun kelima ya. Tahun ini tahun kelima, goncangannya mungkin Bapak Ibu sudah melewatinya, tapi bagi saya yang baru ngalaminnya, digoncang dengan masalah, ditampar kehidupan mungkin gitu. Ada orang yang wah masih santai mas, santai. Tapi buat saya yang baru ngalamin berat mungkin. Tadi Pak Ishak cerita yang sudah tadi banyak angkanya pun masih ngalamin, apalagi kami yang baru. Tapi kami ya tetap bersyukur, terima kasih buat punya Bapak Rohani dan Ibu Rohani yang begitu luar biasa, punya koko-koko, punya cici-cici, semua yang ada di tempat ini yang membuat kami bertahan. Sama mungkin semua orang, mungkin bukan semua sih, saya nggak tahu. Kami juga bagian yang pernah ngalamin untuk kayaknya apakah pisah adalah jalan yang terbaik gitu. Saya pernah doa puasa, secara khusus doa puasa saya cuma mau nanya sama Tuhan. Saya nggak ngomongin tentang orang lain, nah. Saya ngomong sama diri saya, sama Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kenapa saya nggak boleh cerai? Saya gitu kan, dulu gitu, saya nanya gitu, saya doa sama Tuhan. Tuhan tuh kasih sederhana buat saya yang menurut saya memberkati saya, dan sampai hari ini saya ada masih sama istri saya, semua karena Tuhan. Tuhan tuh kasih ilustrasi, bukan kasih ilustrasi sih. Tuhan kasih penjelasan begini sama saya. Tuhan nggak pengen kamu bohong mas. Bohong itu kan dosa ya, kita tahu bohong dosa. Enggak, awalnya saya Tuhan, cerai itu dosa mas. Ayatnya di mana pak? Pak, ayatnya di mana Tuhan? Terus Tuhan bilang, Tuhan nggak pengen kamu bohong. Siapa yang saya bohongin? Kata Tuhan, yang pertama yang saya bohongin adalah istri saya, pasangan saya. Saya kan janji nikah, kita semua janji nikah ya. Kita sepakat, saya berjanji. Misalkan nama saya Firdaus Dwi Susilo, menerima istri saya apa adanya, langsing dan langsung tadi kan itu juga disebutin. Itu ada ya. Apa adanya, baik dan jelek, nanti susah senang. Saya nggak mau bohongin istri saya yang pertama. Yang kedua, saya tidak membohongin keluarga saya karena saya menikah di depan keluarga saya. Saya tidak boleh bohongin hamba Tuhan karena saya menikah di hadapan hamba Tuhan. Saya nggak boleh bohongin Tuhan terutama karena saya menikah di hadapan Tuhan. Itu yang membuat saya sampai bertahan sampai hari ini. Saya pernah cerita sama seseorang apa yang membuat saya untuk bertahan. Tadi benar kata Pak Dwi, budayanya memang beda. Saya menikah kan umur istri saya 25. Istri saya 25. Oh, istri saya 26, saya 29 ya. Nah, 29. 6 tahun dia dengan budaya dia. Kalau saya protes baru nikah 3 tahun kayaknya nggak cengli. Saya sama Tuhan, nanti mas kalau sudah 26 tahun kamu nikah sama istrimu, kamu boleh protes sama saya. Nanti 26 tahun saya boleh protes. Kalau sekarang baru 3 tahun ya masih jauh, kata Tuhan, jauh, masih jauh. Nanti protesnya nanti, sekarang jalanin aja, nikmatin. Kita semua punya cerita masing-masing lah. Judulnya kan ya beda judul aja lah, beda judul aja. Semua tetap kuat, kita semua hari ini bersyukur kita ada di wadah yang tepat. Orang-orang yang luar biasa Tuhan kirimkan buat kita semua, buat nguatin kita semua ada di tempat ini. Semua punya perjuangan masing-masing lah. Kalau ngomong gak kuat, saya pernah ngangkat tangan sama Tuhan. Saya ngomong sama dengan lembut, Tuhan kayaknya saya gak kuat. Tuhan ngomong dengan kencang sama saya, enggak mas, bukan bebannya yang terlalu berat, kamunya yang terlalu cemen gitu. Yuk latihan lagi supaya kita bisa angkat bebannya lebih kencang. Kayaknya kemarin mungkin bebannya 10 kilo. Kayaknya 10 kilo kayaknya terlalu berat buat saya. Latihan, besok siap-siap beban 15 kilo. Hari-hari ini, ya semua kita pasti ngalamin. Bukan mendoakan atau menubuatkan hal yang, ya pastilah selama Pak Dwi mungkin yang sudah sangat berpengalaman di hal ini aja tadi sebelum mulai dia cerita nggak ada yang pengalaman soal rumah tangga, ada aja masalahnya.
Orang ke gereja bisa pakai baju couple, di rumah bisa tidur nggak bersamaan. Gitu. Dulu waktu kelas Komkom 200, kebetulan Pak Dwi pernah cerita, seorang hamba Tuhan luar biasa, kamarnya pintunya satu, dalam pintu ada kamar lagi, kata Pak Dwi. Itu tuh ada begitu loh. Makanya hari-hari ini ya, makanya kan ayat Alkitabnya pencobaan-pencobaannya biasa. Saya pernah protes sama Tuhan tuh, Tuhan gimana biasanya, ini berat buat saya. Tuhan ngomong, biasa mas, itu mas semua orang ngalamin. Biasanya itu semua orang ngalamin. Jangan pernah merasa kita paling menderita, kayaknya hidup saya, keluarga saya begini amat ya. Enggak. Kita semua cuma beda judul aja, beda judul. Ada yang film action, ada yang komedi, lucu aja gitu. Ada yang kayaknya nangis aja gitu. Ada yang gitu, beda judul aja, kita beda genre aja mungkin rumah tangga kita semua di sini. Tapi yuk kita saling kuatin. Bagian yang terpenting adalah kita mau bertahan apapun itu. Silakan Tuhan.